warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pimpinan NRA yang sama-sama kita muliakan, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Khalid, para calon tamu Allah, tamu Rasulullah SAW, yang kalau lihat wajahnya ini subhanallah ceria semua ini. Kalau lihat potongannya, potongan mabrur semua ini. Baru potongan, tinggal jahitannya. Baik, apa yang harus kita lakukan? Yang landing ke Jeddah besok terbang jam 8. Berarti jam 5 sudah harus berada di bandara internasional, bandara Terminal 3, pintu antara 2 dan 3, dan di depan Sate Senayan. Insya Allah nanti Bapak Ibu mendapatkan makan, tapi bukan Sate Senayan. Yang landing Madinah jam 6 sudah berada di bandara, sama bandaranya, Terminal 3, pintu 2 atau pintu antara pintu 2 dan 3. Ada nanti benderanya ini warna oranye. Kita pakai ke sana dengan pakai baju NRA. Tapi yang landing Jeddah, yang bapak-bapak usahakan bawahannya sudah pakai kain ikhram. Nggak langsung kaki, langsung kaki. Bawahannya sudah pakai kain ihram, boleh masih pakai daleman, khawatir masuk angin. Yang lain di Madinah masih pakai pakaian bebas, ya, masih pakai pakaian bebas, karena kita akan ke Madinah dulu. Teknis untuk ke Mekahnya nanti insya Allah Ustaz Abdul Rahman akan menyampaikan. Bapak Ibu baik, nanti malam Bapak Ibu sholat tobat. Saya sengaja atau saya niat sholat tobat sunnah karena Allah. Kita perbanyak istighfar, karena bisa jadi kita kesana bukan karena kesolehan kita, tapi karena Allah tahu kita banyak dosa. Orang kalau kesana berdoa beristighfar, insya Allah pulangnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus sholat tobat, harus perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal, ya astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, bersama. Yang masih punya orang tua, minta maaf ke orang tua. Karena bisa jadi kita ke sana bukan karena doa kita yang dikabulkan, tapi doa orang tua kita. Yang orang tuanya jauh, ditelepon video call. Wah, kalau sekarang video call. Zaman orang tuanya jauh, cuma di miss call saja. Anak-anak sekarang itu kalau udah ceramah cuma miss call aja. Loh, kok miss call sama Ustaz? Iya Pak, katanya ada ayat tentang miss call. Apa? Sama Yakmal. Nah, itu katanya ayatnya miss call. Anak-anak sekarang itu kelakuannya. Orang tua kita hormati karena kita bisa seperti ini karena orang tua. Tanpa orang tua gak bisa kita seperti ini. Tanpa doa dan tanpa bimbingan orang tua gak bisa kita seperti ini. Apalagi sampai ke Mekah. Oh, ke Mekah berapa kali pun kalau orang tua kita nggak ridho, Allah itu nggak ridho. Karena ridho Allah fi ridho, dan ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua kita. Yang sudah menikah, doakan Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Lalu besok pagi sebelum meninggalkan rumah, Bapak Ibu sholat sunnah safar. Saya niat sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah. Ustaz,
Suratannya apa itu tadi? Sholat tobat sama sholat safar. Biasa saja Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu udah langganan. Trikul, kuliah, kulhu, ya udah. Tukul aja tukul. Rokaat pertama kuliah, rokaat kedua kulu, udah. Nanti rokaat pertama kuliah, rokaat kedua kulu. Setelah sholat sunnah safar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Tanamkan, luruskan niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ke tanah haram, ibadah umroh dan ibadah lainnya. Jangan saya mau ke tanah haram, ya ibadah dipikirin. Beli gamis hitam, beli emas Mekah, beli emas Madinah. Pulangnya bawa pembimbingnya, Bapak Ibu yang ibu-ibu nggak usah mikirin yang ke Madinah, nggak usah mikirin emas. Karena pembimbingnya sudah masruhin. Luruskan niat yang baik karena Allah. Jangan karena siapa-siapa. Jangan untuk siapa-siapa. Untuk Allah, karena Allah. Lillahi. Ciri-ciri orang yang lillahi ta'ala itu seperti apa? Orang yang ikhlas ciri-cirinya apa? Orang yang dipuji atau dihina itu sama aja. Kan kadang ada orang kalau dipuji itu melambung, kalau dihina itu jengkel. Itu bukan karena Allah itu. Kalau karena Allah, ya kita diapain aja sama orang. Kasarannya gini, orang yang tidak terganggu dengan omongan orang. Kalau kita sudah jalan itu orang mau ngomong apa lah itu udah karena Allah itu. Tapi kalau jalan ada orang ngomong belok kanan, kanan, ngomong belok kiri, kiri itu udah bukan karena Allah. Satu, tanamkan niat lillahi. Yang kedua, hindari syirik. Syirik besar ya nyembah batu. Nanti di Jabal Rahmah ada gunung pertemuannya Nabi Adam dan Nabi dan Siti Hawa. Nanti pada buangin foto. Katanya kalau fotonya dibuang di sana terus jadi istrinya. Kalau begitu kita udah empat tuh. Bayangin aja mana fotonya artis yang lagi sendirian. Itu zaman dulu itu. Sekarang nggak ada seperti itu orang-orang. Zaman dulu memang ada. Pas saya pertama kali ke Mekah itu dititipin foto itu katanya biar nanti jodoh. Ada orang punya utang, orang diutangin, itu pernah itu nitipin foto ke saya. Ustaz ini tolong ya didoain dibuang di Jabal Rahmah karena punya utang nggak bayar-bayar. Aduh, dikira Gusti Allah dari kolektor di sana itu ya. Atau seri besar, seri kecil itu ria, itu seri kecil. Sombong, itu seri kecil itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu tidak karena Allah, itu syirik kecil. Kita harus hindari. Yang kedua, ikutin contoh Rasulullah SAW. Nanti kita manasiknya. Yang kedua, bekali diri dengan manasik. Saya sering ngomong, Bapak Ibu walaupun sering umroh, walaupun sering haji, kalau ada undangan manasik ikut. Bukan karena ilmunya. Kalau ilmunya tinggal buka YouTube sudah ada semua zaman sekarang. Cara pakai kain ihram, ketemu itu. Cara tawaf, ketemu itu. Cara sa'i, ketemu itu. Tapi dengan Bapak Ibu hadir ke sini, itu bagian ungkapan Bapak Ibu syukur atas langkah-langkah untuk menuju ke Baitullah. Ini kan bagian daripada langkah-langkah itu. Tetap ada, sudah biasa manasik, nanti ketemu saja di sana. Ya monggo. Karena keilmuan sudah bisa, tapi tidak mengikuti langkah-langkah untuk menuju ke Baitullah. Ini harus kita pahami. Terus akhlak kepada Allah, selalu husnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi untuk kita itu terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Bapak Ibu umpama ketemu dengan saya pembimbingnya ternyata ada yang tidak senang dengan model bimbingan saya. Kembalikan karena Allah. Karena kita juga tidak pernah milih. Saya nggak mau milih, saya nanti jamaahnya ini. Ibu juga nggak bisa milih, nanti pembimbingnya ini. Ini karena kehendak Allah, harus kita syukuri, harus husnudzon bahwa ini yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Husnudzon kepada sesama. Bapak Ibu biasanya tidur sendirian atau berdua dengan pasangan. Besok di sana satu kamar berempat. Ternyata yang tiga ngoroknya kenceng banget. Itu dinikmati sebagai bagian daripada ini musik pengantar tidur.
Kalau kita nggak mensyukuri nikmat Allah, nggak akan menikmati ibadah. Apa artinya ibadah kalau ngedumel terus? Ngedumel tak ngedumel? Apa ibadah artinya ibadah kalau hatinya itu nggak suka? Kalau teman kamarnya ngelelet, alhamdulillah. Bapak ibu duluan ke kamar mandi. Jadi di masjidnya lama. Kalau ngoroknya kenceng di masjid aja. Kenapa bu? Pak, kok nggak ke kamar? Wah, musiknya nggak jelas di kamar. Udah di sini tadarus duduk di masjid, sudah bisa niat iktikaf atau tawaf atau baca Al-Quran atau baca apa saja yang bapak ibu suka. Jadi jangan pernah kita rusak niat. Jenengan bapak ibu yang ke Mekah Madinah harus mengeluarkan biaya, harus meninggalkan keluarga, harus cuti kerja, dihancurkan dengan perilaku bapak ibu sendiri atau kita perilaku kita dengan suudon kepada sesama. Harus suudon terus, itu yang terbaik, itu yang terbaik, itu yang terbaik, itu yang terbaik. Makanya pembimbing biasanya gemuk-gemuk. Kenapa pembimbing gemuk-gemuk? Kebetulan dua-duanya gemuk ini. Karena tidak pernah nganggep jamaah kalau lagi biasa aja. Oh iya bu, baik bu, siap bu. Ada Ustaz, teman kamar saya itu cereknya luar biasa. Apa aja dia ngomong Ustaz. Oh sama bu, sama siapa? Sama sampean. Tinggal labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Perbanyak berdoa karena di sana tempat-tempat mustajab banyak sekali. Di Madinah nanti ada Raudhah, tempat paling mustajab. Di Mekah ada Multazam, ada doa sambil melihat Ka'bah. Di Masjidil Haram, di Tanah Haram, semuanya itu mustajab. Persiapkan, kalau perlu tulis doa-doa yang akan dipanjatkan. Tulis teman-teman yang badan itu doa. Kalau nggak sempat nulis, teman-teman yang nulis doa, maka ya Allah Allah yang Maha Tahu, kabulkan doa-doa yang menitipkan doa kepada saya. Dan kerentaknya hati, kerentak apa ya? Kerentak ini bahasa Jawa nih. Omongan hati doa. Makanya kalau lihat orang jangan suudon. Jangan-jangan nanti sendal saya hilang itu. Itu doa, ya Allah mohon sendalnya harus diganti. Semoga tidak hilang. Karena kita jangan hilangkan semua karena omongan hati kita merupakan doa di tanah haram. Hati-hati. Ya. Beribadah sebanyak mungkin. Sholatnya dimaksimalkan. Qobliyah ba'diyahnya dimaksimalkan. Tahajudnya 12 rakaat dimaksimalkan. Witir jangan sampai telat. Sholat hajat jangan sampai telat. Saya menyampaikan saja, bukan karena ria. Kalau saya di Tanah Haram Mekah Madinah, saya sholat hajatnya itu 3 kali biasanya. Maghrib isya kan nggak pulang. Maghrib isya mau pulang ke hotel ngapain? Kalau mama saya, bini kagak ada, ya kan? Ngapain mendingan di situ aja, ya kan? Kalau sholatnya sudah selesai, tadarus Al-Quran kan kadang ngantuk, bener ya? Ya, jadi obat tidur itu baca Al-Quran itu. Kalau pengen tidur, baca Al-Quran baru 2 lembar itu sudah ngantuk. Duduk, capek, kita sholat aja. Tapi sholat sambil nunggu isya, karena dari maghrib ke isya itu lama. Habis sholat tahajud. Sholat tahajud sudah selesai, waktu masih banyak karena di sana kan jam 3 atau jam 4, jam 2 kita sudah ke masjid. Tahajud sudah selesai. Tahajud kan ada maksimalnya ya, tambahlah sholat hajat, baru sholat witir. Habis duha juga jam 10 kita udah ke masjid. Duhurnya jam 12:30, ya kan? Sholat duha ada maksimalnya. Sudah maksimal apa yang tadarus? Kadang ngantuk, biar nggak ngantuk, sholat lagi lah. Atau kalau kita sholat yang maktubah itu, sholat yang apa masyhur itu, muktabar itu sudah selesai, tambah sholat sunnah mutlak.
Sholat sunnah mutlak, saya niat sholat 2 rakaat karena Allah. Tahajud bukan, duha bukan, pokoknya sholat aja 2 rakaat karena Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam risalahnya itu kalau di Mekah Madinah, sholat sunnah mutlaknya itu 100 rakaat. Itu duhanya selesai, tahajudnya full semua itu. Kadang kan kalau kita duha, ya 2 rakaat saja lah. Tahajud, ya 2 rakaat saja lah. Itu kan sudah pakai jurus minimin gitu ya, meminimalisasi ibadah itu. Tobat, perbanyak istighfar. Ya, lisan kita senantiasa bertobat. Kenapa? Kita pasti punya salah. Kalau ada orang yang ngomong saya tidak punya salah, ya itu salahnya. Karena ngaku nggak punya salah. Ya. Minta maaf kepada sesama. Tadi sudah memohon doa, teman-teman. Doanya ya, saya mau melakukan perjalanan suci, perjalanan jauh yang tidak semua orang itu bisa ke sana. Tunaikan hak dan kewajiban kepada Allah dan kepada sesama. Pada sesama yang punya hutang, bisa hutang, dibayar hutangnya. Kalau enggak, yang terakhir wasiat ke anaknya, nak, bapak, ibu mau umroh ya, utang ke sana bapak fulan sekian juta, ke ibu fulan sekian juta, ke koperasi sekian juta, ke sini sekian juta. Saya hakul yakin putra putri bapak ibu mendoakannya kenceng biar bapak ibu sehat, panjang umur, bisa balik lagi. Kenapa? Gak mau bayarin utangnya bapak ibu. Wasiat dan lain sebagainya. Terus memahami pada umroh sesuai dengan syariat, mendapatkan arahan petugas. Nah, mendapatkan arahan petugas, semua pergerakan kita itu diatur pada saat di Mekah Madinah, diatur oleh petugas Mekah Madinah. Saya pun pembimbing, Ustaz Abdurrahman pun pembimbing itu mengikuti arahan. Jadi kalau petugas ngalor, kita ikuti ngalor dulu. Nanti ngetan dulu. Walaupun nggak ada, kok ngalor ya? Kenapa nggak ngetan ya? Karena kita memang prinsipnya ayo kita ikuti. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Dan saya sebagai pembimbing agama sama Ustaz Abdurrahman minta 9 hari ini jangan ngeributin masalah khilafiyah. Yang akan kami sampaikan, yang akan kami lakukan ibadah, insya Allah ada dasarnya. Pengalaman kami kadang ada orang yang kita bimbing langsung nanya ke gurunya, Syekh Google radhiyallahu anhu. Jadi nanya ke Google, kadang Ustaz ini kata Google begini Pak Ustaz, kata Google begini. Udah 9 hari ini stop. Kalau mau debat nanti di Jakarta, kalau mau konfirmasi nanti di Jakarta. Tanah haram kita ikutin saja. Yakin yang pembimbing NRA lakukan ada dasarnya. Yakin itu, harus yakin itu. Karena kita jadi pembimbing juga ada seleksinya. Artinya kadang ada jamaah yang langsung konfirmasi ke orang ustadznya yang di Jakarta yang tidak tahu kondisi pada saat di Mekah saat itu. Loh. Jadi yang khilafiyah yang perbedaan pendapat yang kecil-kecil nggak usah diurusin, nah itu tadi. Ada pernah jamaah itu senggolan menganggap bahwa senggolan tetap batal. Ya udah Pak, kalau tetap batal, Bapak tahu sendiri. Bapak sendiri dari pinggir Pak. Tahu sendiri. Yaitu tahun 77 itu udah juara Pori internasional kalau nggak salah ini. Tahu sendiri. Habis tawaf kita kan rombongan kan banyak. Dia itu nongkrong di belakang, maksudnya duduk di luar. Pak, sudah selesai tawafnya? Sudah. Kenapa di sini? Saya nggak tahu tempat tawafnya Ustaz. Sudah tawafnya bisa, tapi tempat sa'inya kalau saya mohon maaf. Nggak tahu tempat sa'inya di mana Ustaz. Akhirnya nungguin juga. Akhirnya udahlah 9 hari kita. Insya Allah kita semuanya ada dasarnya. Ta'aruf, perkenalan dengan sesama jamaah. Buang tuh atribut jabatan, buang atribut sosial kita. Di sana sama siapa? Sama-sama tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di hadapan Allah bukan gelar kita, bukan banyaknya harta kita, bukan jabatan kita, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling kenal. Mesem, tersenyum. Ketemu teman-teman itu tersenyum. Ketemu jamaah yang lain itu tersenyum. Coba tes, tersenyum masing-masing 1, 2, 3, senyum. Senyum. Senyum ada ketawa. Artinya harus kita jadikan pertemuan ini media persaudaraan kita. Zaman dulu
mbah-mbah kita haji bareng, pulangnya besanan. Iya kan? Bener kan? Mbah-mbah kita haji bareng, pulangnya besanan. Bapak sama ibu saya bisa dinikahkan karena mbah saya itu haji bareng. Pulang besanan. Jangan sekarang umroh bareng 9 hari, pulangnya musuhan. Kenapa? Karena itu. Lepaskan itu. Mendapatkan informasi teknis, nanti semua akan ada grup NRA, grup Biskian, grup Biskian, grup Biskian. Segala sesuatu nanti boleh tanya masalah ibadah ke saya, ke Ustadz Abdurrahman, Ustadz Abdurrahman. Tapi masalah teknis ke petugas. Jangan nanya capri saya, Ustadz koper dikumpulin kapan? Gak ngerti koper saya belum dikumpulin. Tapi Ustadz ini kayak gini gimana hukumnya? Langsung saya jawab itu. Kalau nanya teknis kumpulnya di mana, koper di mana, nanti ada. Setelah ini insya Allah ada grup NRA. Yang kedua, mendapatkan ID card kalung ini sebagai pengganti paspor. Nanti Bapak Ibu sampai ke sana, itu paspornya langsung diambil di bis. Jadi inilah penggantinya. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, kalau ada yang salah jalan, hanya menunjukkan ini, di sini ada nomor telepon. Mutawif, nanti di setiap bis ada mutawif yang akan menjemput. Biasanya, Ibu, di mana Bu? Foto aja Bu. Foto cepret, mutawifnya datang. Makanya ini jangan sampai ketinggalan. Termasuk saya, pembimbing juga tetap Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat di sana saya nggak pegang paspor. Ya, jadi ini selalu dipakai. Kalau ke masjid kemana ya, kalau tidur ya jangan dipakai lah. Menerima lembar kontrol itu, lembar kontrolnya ini hari ini ngapain, hari ini ngapain, hari ini ngapain, itu lembar kontrol. Jadi Bapak Ibu tahu, oh besok kumpul jam sekian, oh di Madinah, Jakarta Madinah, di Madinah ini, itu tahu semua di sini. Terus mengumpulkan koper sudah, mendapatkan update berita. Selanjutnya hadir 3 jam sebelum pesawat take off, tadi sudah disebutkan. Yang ketiga jam 5, yang ke Madinah maksimal jam 6. Dan paspor bisa nanti di sana mendapatkan boarding pass nanti di bandara, mengikuti arahan petugas nanti di bandara, antri imigrasi dengan sabar. Bersyukur kalau kita setiap pergerakan, umpama gini, yang belum sempat sholat safar di rumah karena satu dan lain hal, kan sambil nunggu di bandara banyak musola, ya bisa sholat safar di bandara. Tapi setiap sampai di pergerakan kita, saya sarankan untuk senantiasa sujud syukur. Dalam keadaan wudhu, Allahu Akbar langsung sujud, bacanya boleh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Niatnya saya niat sujud syukur. Alhamdulillah sudah sampai bandara Soekarno-Hatta, nanti sampai Jeddah, alhamdulillah sudah sampai Jeddah. Yang Madinah alhamdulillah sudah sampai Madinah, nyampe hotel sujud syukur, alhamdulillah sudah sampai hotel. Lain syakartum lazim. Kalau kita bersyukur akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau berdumel ya akan dapat apa? Ya, itu dia tugas menuju bis yang sudah disiapkan, nanti di sana saling membantu sama jamaah. Terus ziarah di Madinah. Ini saya ke Madinah dulu ya. Pada saat Bapak Ibu sampai di Madinah, Bapak Ibu koper kecil bawa masing-masing. Koper besar nanti ada porter, ada petugas yang akan mengambil. Bapak Ibu keluar, nanti ada, biasanya ini berdua atau saya atau Mas Rozali nanti yang nunggu koper, sampai semua koper itu keluar, baru saya keluar. Bapak Ibu keluar dari imigrasi, langsung menuju ke bis yang telah disiapkan dengan nomor sesuai dengan nomor bis Bapak Ibu. Jangan pindah bis nggak ngomong, yang bis ini bingung karena kurang satu, yang bis ini bingung karena lebih satu. Itu gak berangkat itu. Tapi kalau udah semua siap, semuanya siap, saya udah keluar, bawa bukti bahwa nggak ada komplit, koper udah siap semua. Oke, data jalan. Kalau yang dari Madinah, di Madinah dari bandara sampai ke hotel
Kita hotelnya ada dua, ada hotel saja dan hotel Anwar Madinah atau Movenpick itu hanya kurang lebih setengah jam. Sampailah kita di Madinah, insya Allah kita bisa sholat maghrib di Masjid Nabawi. Insya Allah. Yang di Madinah atau di yang ke Jeddah mendarat yang ke Madinah ya, mendarat jam 15.05. Yang ke Jeddah mendarat jam 13.30. Yang di Jeddah atau di Madinah boleh jamak takhir. Syaratnya, karena zuhur kan masih pesawat. Syaratnya kalau bapak ibu mau sholat jamak takhir, niatnya di waktu awal. Jadi waktu waktu zuhur masuk, bapak ibu langsung ngomong dalam hati, saya sholat zuhur jamak takhir. Sholatnya pelaksanaannya ada di waktu akhir. Paham ya? Ini jamak takhir saja, karena itu jam 13.30 sudah tangguh. Jadi nanti masuk waktu zuhur di pesawat, hatinya yang ngomong, saya sholat zuhur jamak takhir. Nanti yang di Jeddah masih banyak waktu, bisa jadi sudah di kamar hotel, ya, atau di bandara King Abdul Aziz. Kalau di Madinah, insya Allah kita sholatnya di bandara Madinah. Karena kalau ke hotel kelihatannya terlalu mepet, kecuali imigrasinya cepat. Nanti di bis kita kabarin saja. Yang belum sholat, nanti sholat di kamar masing-masing, seperti itu. Ini kondisional ya, karena kita mendarat jam 15. Kita nggak tahu imigrasinya, nggak tahu turunnya. Khawatirnya kalau saya ngomong sekarang sholatnya di hotel, kayak gitu, imigrasinya kelamaan. Kalau imigrasinya agak kesorean, pasti saya arahkan sholat dulu, sholat di bandara. Tapi kalau masih keburu lah gitu ya, masih keburu, nanti sholatnya di hotel masing-masing. Kalau di masjid sudah bukan waktu sholat, kecuali sudah pernah ke sana, mau ke pelatarannya monggo, ya sholatnya di pelataran monggo. Tapi jamak, kalau jamak boleh kosor, boleh tidak. Kalau saya ini ya, kalau di tanah haram nggak kosor. Jadi ya begitu. Jadi 4 rakaat zuhur, berdiri lagi 4 rakaat asar. Tapi kalau di Jeddah, di bandara, di mana, saya kosor. 2 rakaat zuhur, berdiri lagi 2 rakaat asar. Baik, sampai di hotel Madinah, Bapak Ibu ada di 2 hotel, ada yang di Movenpick, ada yang di hotel saja. Bapak Ibu langsung mengikuti arahan untuk senantiasa beribadah di Masjid Nabawi. Pada saat hari Kamis ada ziarah makam Rasulullah SAW, Raudhah dan makam Baqi. Ke Raudhah sekarang berbeda dengan ke Raudhah zaman dulu sebelum Covid. Sebelum Covid, kita ke Raudhah, siapa kuat itu yang dapat. Ya. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud, bapak-bapak bisa sholat di situ terus. Yang penting kuat. Kalau sekarang tidak. Jadi besok kita sampai langsung ada pengumuman di grup. Raudhah ibu-ibu jam sekian, Raudhah bapak-bapak jam sekian, kumpul di lobi jam sekian. Kalau bapak ibu ada yang tidak bisa ikut pada saat itu, kecil kemungkinan untuk bisa masuk Raudhah. Kenapa? Harus ada tasbih, harus ada izin. Izinnya per travel. Ini keberangkatan sekarang sekian jam sekian. Ini keberangkatan ini jam sekian. Maka harus ikhtiari, berdoa sehat agar bisa masuk ke Raudhah. Apa itu Raudhah? Raudhah itu pertamanan dari pertamanan surga. Apa itu batasnya? Dari makam Rasul atau rumah Rasul yang sekarang makam sampai mimbarnya Rasulullah SAW. Kalau sekarang insya Allah udah ke Raudhah semua. Kalau sekarang, kenapa? Karena memasuknya itu sudah per kelompok antri, duduk, nanti masuk, kasih air jam-jam, sholat. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu di Raudhah?
Satu, Bapak Ibu sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau waktunya tahiyat, kalau kita baru masuk. Yang kedua, sholat sunnah tobat. Karena orang yang ke situ tobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sholat sunnah hajat. Karena di situ adalah tempat paling mustajab di Madinah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya. Hajatnya apa sebutkan. Yang belum punya anak, mudah-mudahan pulang punya anak. Yang masih jomblo, mudah-mudahan pulang. Ya sudah, gak usah ngomong amin, amin aja. Jadi panjatkan doa di situ. Sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat hajat. Kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Jangan kelihatan bingung. Dirodo kok kayak orang bingung. Koalisi langsung ya, ditarik ngapain dirodo bengong. Jadi kalau yang permasalahannya banyak, biar tidak diusir. Kalau saya pura-pura sholat Pak, saya doanya sambil sujud Pak. Gak diusir-usir tuh, sampai udah capek doanya udah habis belum diusir nih. Tapi kalau kelihatan belakang, koalisi Mas, Haji, terus keluar. Ngapain dirodo cuma bingung aja, mungkin pikirannya polisi seperti itu. Maka kita doakan semua, doakan orang tua kita. Karena orang tua doakan kita. Berkah, manfaat, bolak-balik ke Mekah. Doakan keturunan kita. Karena keturunan kita akan menghadapi zaman yang jauh lebih berbahaya, lebih berbeda daripada kita. Ya kan? Panjatkan di situ. Setelah itu, Bapak Ibu kembali ke hotel untuk senantiasa beribadah di Masjid Nabawi dengan memaksimalkan ibadah-ibadah. Jangan sih Pak. Kalau di Madinah itu sangat disunahkan berbanyak baca sholawat. Gak usah mikirin sholawat apa. Gak usah ngeributin Sayyidina nggak Sayyidina. Terserah jenengan. Yang penting berbanyak baca sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, anta nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Jumat pagi biasanya baik di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, imamnya subuhnya membaca surat As-Sajdah. Di surat di ayat ke-15 imamnya langsung sujud. Jamaah NRA jangan bingung. Tengok-tengok loh, kok langsung sujud. Tengok kiri lagi loh, kok ruku. Akhirnya antara sujud dan ruku karena bingung. Biasanya nanti Ustaz Abdurrahman kisi-kisinya. Kalau imam baca ini berarti ini surat As-Sajdah. Gitu aja, kisi-kisinya aja. Terus jam 7 pagi, yang ke Madinah dulu nih ya, itu Siti Tur Madinah. Hari Jumat, ingat hari Jumat, Jumatan Bapak Ibu sholat Jumat di Masjid Nabawi. Bapak Ibu Siti Tur itu kita akan mengunjungi beberapa tempat. Yang pertama itu Masjid Quba, ini Masjid Quba. Yang putih, Masjid Quba. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dulu sampai di situ, disambut oleh orang-orang Madinah.
ataupun orang-orang muhajirin yang sudah mendahului Rasulullah di Madinah dengan lantunan tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Rasulullah setiap hari Sabtu sini Rasulullah mengapresiasi siapa orangnya yang ke Masjid Kuba dengan mengambil air wudhu dari tempat tinggalnya, dari rumahnya. Kita rumahnya di Movenpick, kita rumahnya di hotel saja. Lalu sholat 2 rakaat di Masjid Kuba akan mendapatkan pahalanya umroh. Maka Bapak Ibu, pada saat ada instruksi besok city tour luar, maka Bapak Ibu sebelum turun sudah dalam keadaan berwudu. Gimana kalau di mobil, di bis itu batal? Ya, yang penting kan kita udah ngerti ya kan? Kita udah tahu ilmunya. Ya kalau batal ya wudu, jangan jalin aja. Yang penting saya dapat pahalanya umroh, sholat dalam keadaan batal. Ya malah gak dapat apa-apa. Setelah dari Masjid Kuba, Bapak Ibu dibawa untuk ke kebun kurma atau pasar kurma. Ini nih godaannya untuk ibu-ibu nih. Yang bapak-bapak ATM-nya tinggal saja. Tapi ingat, silakan, kalau mau beli silakan. Gak beli juga gak apa-apa. Cuma ingat, ini hari Jumat. Kadang di tempat ziarah bersejarah buru-buru tapi disuruh belanja. Di Masjid Kuba juga banyak rajin untuk ibu-ibu. Karena ada sajadah 50.000 uang Jokowi, 50.000 uang Ganjar, 50.000 uang Prabowo, 50.000 uang Anies. Semua capres mereka apa? Ditanya gak apa mereka. Dulu cuma Jokowi dong, sekarang ketiga-tiganya disebutin sama mereka itu. Ya, 50.000 saja, jajarnya tebal memang Pak. Luar biasa, buat jajan itu bagus. Tapi buat sujud langsung bekas Pak. Karena empuknya itu langsung kualitasnya lah ya. Tapi nggak apa-apa namanya orang belanja itu. Bapak Ibu, setelah kita kembali lagi tadi, setelah pulang dari Rodok yang bapak-bapak melintasi makam Rasulullah SAW, ada 3 makam di situ seperti ini. Jadi Rasulullah sebelah kirinya itu di pundaknya Rasulullah itu kepala Abu Bakar As-Siddiq. Lalu sebelah sininya di pundaknya Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Umar bin Khattab. Jadi ada 3 makam seperti ini modelnya. Seperti ini. Tinggi, agak ke bawah lagi. Yang bapak-bapak melintasi dengan mengucapkan salam. Ada lubangnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Syafaat Allah. Kalau nggak bisa, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Geser lagi. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab. Itu akan dilewati oleh bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tidak. Tapi pada saat ibu-ibu di Roto, itulah sedang ziarah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca salat. Oke, setelah dari kebun kurma, Bapak Ibu ke Jabal Uhud. Ini Jabal Uhud. Gunung yang paling besar di Madinah, gunung yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Gunung yang besarnya itu sama dengan kalau kita melakukan fardu kifayah untuk mayit. Salat mayit pahalanya segunung Uhud itu. Setiap habis sholat ada sholat mayit. Makanya jangan sampai kita habis sholat itu buru-buru pulang, buru-buru keluar. Kita tunggu dulu pengumuman ada sholat mayit, kita ikutin sholat mayit. Kenapa? Di Jakarta susah nyari sholat mayit, ya kan? Yang jarang kayak ini yang masjid tiap hari ada sholat mayit ya. Karena biasanya mayit kan sholatin di rumah masing-masing, kecuali 1-2 orang. Di sana setiap habis sholat kita sholat mayit. Pahalanya sebesar gunung Uhud 1 kali sholat mayit. Jadi sayang banget kalau kita tidak sholat mayit, kecuali memang ada udzur syar'i.
sudah batal atau mohon maaf sudah pengen kamar kecil atau nggak ada apa, itu untuk syar'i namanya. Tapi kalau enggak, kalau hanya kepengen makan, tunggu aja, nggak nyampe 15 menit kok. Kenapa? Kita akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Ngapain kita di Jabal Uhud? Kita di Jabal Uhud bersalam kepada paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, Handalah, dan syuhada Uhud, orang-orang Islam yang gugur pada saat perang Uhud. Pamannya Rasulullah Hamzah, singanya padang pasir, dibunuh oleh budak bernama Waksi. Waksi itu lapor ke bosnya yang akan memberikan hadiah bernama Hindun, seorang perempuan. Hindun belum terima. Cari jasadnya pamannya Rasulullah, dibelah dadanya, dikunyah hatinya. Perempuan bernama Hindun, subhanallah. Besok kita akan ke sana. Lalu setelah itu kita akan jalan lagi melewati Masjid Qiblatain. Dulu Rasulullah itu di Mekah itu sholatnya ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Tapi dalam sejarah Rasulullah itu tidak pernah, walaupun ke Baitul Maqdis, tidak pernah membelakangi Ka'bah. Jadi Rasulullah itu umpama Baitul Maqdis di sana, ini Ka'bah di sini. Rasulullah itu di samping Ka'bah, tidak di sini, tidak di depan Ka'bah. Ada di Sirah Nabawiyah, di buku kitab Sirah Nabawiyah itu Rasulullah tidak pernah, walaupun menghadapnya ke Baitul Maqdis, tidak pernah sholat membelakangi Ka'bah. Lalu hanya lewat saja ini Masjid Qiblatain. Kenapa? Karena sholat di situ sama dengan Masjid Al-Ikhlas di Condet, pahalanya satu, hanya nilai sejarah saja. Kita ngejar pahala yang 1000 untuk ke Masjid Nabawi. Sampailah kita di hotel, lalu kita siap-siap untuk sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, malamnya, malam Sabtunya, koper dikumpulkan. Koper besar dikumpulkan, ditaruh di depan pintu biasanya. Sudah dalam keadaan rapi, jajannya sudah penuh, kalau perlu sudah beranak, kopernya beranak kalau perlu, ya. Tapi yang bapak-bapak, kain ikhramnya ditaruh di luar. Besok pagi mandi sunnah ikhram. Mandi sunnah ikhram sama dengan mandi besar. Niatnya saja yang dibedakan. Saya niat mandi sunnah ikhram, biur selesai. Boleh pakai wangian di badan, potong kuku, rapikan bulu-bulu, masih boleh pakai daleman, masih boleh pakai daleman. Yang bapak-bapak ke masjidnya sudah pakai kain ikhram. Masjid, walaupun mohon maaf, masih boleh pakai daleman. Kenapa? Karena baju-baju itu tidak repotin. Lalu kita turun, sebelum turun biasanya dengan membawa koper kecil dan semua anak cucunya koper. Kalau belanja kurma itu di Madinah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebunnya itu Madinah. Kalau Mekah kan padang pasir, batu. Kebun itu adanya di Madinah. Sudah dengan anak cucunya turun ke lobi, biasanya mobilnya sudah siap. Kita ke masjid hari Sabtu itu sholat duhur, sudah dalam keadaan pakai kain ikhram. Usahakan sholat duhur dan asarnya dijamak takdim. Dengan sholat duhur berjamaah dengan imam Masjid Nabawi, sholat asarnya dengan imam lokal. Mama dengan saya, yuk bareng masjid bareng. Pada saat sholat duhur, dalam hati niat, saya niat sholat duhur 4 rakaat jamak takdim karena Allah. Imamnya selesai, ini baru imamnya selesai, kita nggak usah nungguin sholat jenazah, langsung berdiri untuk sholat asar. Kalau bisa tetap berkelompok. Yang bapak-bapak umpama bisa sama saya, atau bapak-bapak dengan kelompok dengan anak putranya atau dengan satu kamarnya. Yang ibu-ibu juga bisa berkelompok, karena di Madinah kan bapak ibu itu bisa, ya kan? Kalau sudah selesai zuhur langsung berdiri lagi untuk sholat asar 4 rakaat. Setelah itu tidak ada sholat ba'diyah lagi, langsung kembali ke hotel, makan siang, siap-siap turun ke bis.
untuk menuju ke Makkatul Mukarramah. Itu di Madinah. Sebelum perjalanan kita cek semuanya, barang-barang sudah ada, tidak ada yang ketinggalan. Bapak Ibu masuk ke bis, Bapak Ibu jalan, perjalanan 30 menit berhenti di Masjid Bir Ali. Mohon maaf, Bapak-bapak sudah harus steril. Apa yang harus dilakukan? Satu, yang larangan-larangannya. Satu, memotong kuku, mencabut rambut bulu, memakai wangian, menutupi kepala bagi laki-laki, menutupi muka dan telapak tangan bagi wanita, berhias, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, bertengkar, berdebat, berkata porno, melakukan hubungan suami istri, mencabut tanaman, membunuh binatang. Ini larangan-larangannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nanti sebelum masuk bis, saya kontrol Bapak Ibu. Bapak-bapak, siapa tahu ada yang masih pakai daleman. Bapak-bapak sudah harus lepas semuanya. Bapak-bapak nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai topi. Ibu-ibu sudah harus steril, pakai manset, pakai sarung tangan. Kenapa harus pakai manset? Karena ibu-ibu begini, kalau begini auratnya ketutup. Nanti kan ibu-ibu mau apa? Istilah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kebuka ini dikit, auratnya kebuka. Makanya pakai manset terus pakai yang menutupi ini. Apa namanya itu? Sarung tangan tapi yang ini tutup, karena ini harus kebuka. Jangan ibu-ibu tuh pakai kaos tangannya ketutup semua kayak kiper Persija, jangan sampai. Ya, kiper bola ini harus kebuka ini, ya. Kalau dibawain yang ketutup semua sama putrinya gunting, buka itu, bolongin, ya. Tapi harus pakai manset, karena nanti akan seperti ini. Ini udah aurat ini ibu-ibu, udah aurat ini. Kalau nggak pakai manset ini kebuka, Bismillahirrahmanirrahim, kebuka pasti, ya kan? Maka harus tadi. Yang bapak-bapak, kain ihramnya harus di atas pusar dan di bawah lutut. Nanti ada praktek untuk memakai kain ihram. Setelah itu Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, sudah selesai semua, lalu melafalkan niatnya umroh. Labbaik Allahumma umrah. Pada saat mengucapkan itu, hati Bapak Ibu, ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah. Saya penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah Allah. Setelah itu tidak ada kalimat yang paling disunahkan dibaca kecuali senantiasa bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Harus menahan ini. Iseng-iseng sambil duduk potongin kuku. Nah, salah itu. Cabut rambut. Waduh, di sini bapak-bapak. Salah. Memakai wangi yang baunya gak enak ya. Salah. Apalagi menutup kepala, AC-nya dingin banget ini. Salah. Ini larangan-larangan ini. Terus ibu-ibu kalau pakai masker nggak apa-apa, pakai cadar nggak boleh. Nutup ini nggak boleh. Berhias lagi karena perjalanan 5 jam sambil apa nggak boleh. Memakai pakaian berjahit bagi bapak-bapak nggak boleh. Makanya nanti di Bir Ali sebelum masuk bis saya operasi. Masih pakai dalaman kan ya? Operasi. Bertengkar, ribut sama temennya, ribut sama pasangannya, berdebat. Ini sopirnya dari mana sih? Ngomong kotor. Sekarang nggak ngomong, tapi WA-an kotor. Ya, yang menimbulkan syahwat, wala rofasa, wala fusuko, wala jidala. Nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh ngomongin pemerintah, nggak boleh ngomongin teman satu kamar, nggak boleh ngomongin pasangannya, apalagi ngomongin ustadznya. Dosa besar. Orangnya lawan hubungan suami istri, mencabut tanaman, membunuh binatang. Sampai kapan ini? Sampai Bapak Ibu tahu. Perjalanan 5 jam. Bapak Ibu sampai di hotel. Ada yang hotel Movenpick, ada yang hotel Hilton Convention,
Ada yang hotel Makkah hotel, ada 3 hotel yang di Mekah. Ada yang di Swiss Hotel Makkah, Swiss Makkah. Ada yang enggak yang di Mekah. Yang di Mekah. Sampai hotel itu makan. Habis makan ke kamar. Ke kamar boleh melakukan mungkin yang ibu-ibu ganti baju karena dari pagi umpama ya, silakan. Mungkin ganti jilbab, silakan. Mungkin ganti kaos tangan, ganti kaos kaki, silakan. Bapak-bapak yang punya kain ihram lebih mungkin agak ragu, boleh ganti silakan. Tapi ingat, jangan di depan temannya. Walaupun istrinya, walaupun orang tuanya, walaupun sama-sama perempuan. Kenapa? Kita dalam keadaan berikhram. Mohon maaf, boleh ke kamar kecil, buang air besar, buang air kecil, tapi jangan cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Kita dalam keadaan berikhram. Orang Indonesia habis makan biasanya nyari apa? Sabun. Ingat, kita dalam keadaan nanti setelah sampai ada pengumuman, ada kesepakatan dengan motor. Nanti turun di lobi jam sekian ya Bapak Ibu ya. Turun sudah dalam keadaan berwudu. Oke? Nanti di dalam perjalanan jangan lupa. Di dalam perjalanan kita pasti akan melewati waktu maghrib. Kalau asar kan sudah dijamak takbir tadi, ya kan? Maghrib kita di bis. Kita masuk waktu maghrib, niat dalam hati, saya niat sholat maghrib jamak takbir. Nanti bisa sholat maghribnya, sholat maghrib dan isya di kamar masing-masing. Bisa juga kita kondisikan sholat maghrib sudah dalam Masjidil Haram. Nanti kita lihat kondisi. Padat banget nggak kira-kira? Oh padat banget, yaudah sholat di dalam kamar aja masing-masing, atau suami istri atau sekamar, jamaah masing-masing gitu ya. Tapi kalau agak longgar, kira-kira kita bisa masuk ada waktu untuk sholat, kita tarik yuk sholatnya di masjid aja, dalam masjid. Sholat maghrib 3 rakaat, lalu sholat lagi isya 4 rakaat. Kondisi Bapak Ibu sudah sampai di lampu hijau, kan saya di depan, deretannya kan panjang. Saya udah sampai, bismillahirrahmanirrahim. Yang di belakang bismillahirrahmanirrahim. Belum nyampe Bu, nyampe nanti kalau udah pas baru bismillahirrahmanirrahim. Kan Bapak Ibu itu harus omongannya pembimbing. Ini doa apa bukan? Kadang pembimbingnya keinjak aduh. Karena pakai headset tuh banyak headset baca bareng-bareng kan. Jadi kadang pembimbing gak dimatiin, kadang ngobrol gitu loh. Pada saat saya minta kesana. Ibuku pada ngomong, ayo kita kesana. Pada saat tawaf, satu yang harus dilakukan syarat-syarat tawaf. Nah, suci dari hadas dan najis. Satu, ibu-ibu, mbak-mbak yang haid besok tetap harus niat umroh di Bir Ali. Yang tadi itu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, umrohkan. Tapi yang haid tidak boleh ikut tawaf. Harus nunggu sampai suci. Kalau sudah mau pulang mau nggak suci-suci, sucikan, sumpel, tawaf, sa'i selesai. Sumpel ya bahasa Jawa ini. Mau tutup, tawaf, sa'i selesai. Kalau sudah mau pulang mau nggak suci-suci gitu loh. Jadi mbak-mbak yang masih haid makanya diperbolehkan untuk minum obat atau pil penunda haid. Kenapa? Haid tiap bulan, benar nggak? Kalau ke Mekah Madinah nggak bisa tiap bulan, itu sudah keputusan MUI. Boleh. Kebetulan saya pengurus MUI pusat Komisi Dakwah. Menutup aurat, nah itu yang tadi saya sampaikan. Bapak-bapak pakai kain ihram, itu kadang ada pakai kain ihram rapat sih rapat, tapi jalannya kayak pengantin baru. Ada orang yang pakai kain ihram itu selebor. Pada saat duduk ada yang nongol. Jadi gimana kita pakai kain ihram bisa lincah tapi auratnya tetap ketutup gitu loh, karena aurat itu nanti bapak-bapak tuh melihat Ustaz Masrufin harus di atas pusar. Itu orang-orang mana itu pada di bawah pusar, itu aturannya mereka Pak. Yang tadi saya sampaikan aturan kita, ayolah kita
Selama 9 hari kita ikutin aturan sini di atas pusat. Yang bawah atas pusat, jadi yang atas mau selebaran kayak apa tetap di atas pusat sampai bawah. Lah yang ibu-ibu tadi saya sampaikan, ibu-ibu kalau begini itu auratnya ketutup, tapi kan mau istilah, ya kan? Kalau nggak pakai masker kebuka ini aurat ini bu, sudah aurat ini. Padahal syaratnya tolong harus menutup aurat 7 putaran, nggak boleh diskon. Sempit banget kayaknya saya namanya nih, pahala namanya nggak. Mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad, Ka'bah di sebelah kiri nggak boleh videoin temennya. Kalau kita ayo videoin, ya kan Ka'bah sudah kangen akhirnya udah videoin, ya kan? Nggak boleh, harus seperti ini, ya harus seperti ini, harus di sebelah kiri kita. Nggak boleh pasang status terus. Tawaf putaran pertama, wah, tawaf putaran kedua belum ada yang lihat, tawafnya udah selesai. Di dalam Masjidil Haram berturut-turut, ya terus berturut-turut, jangan ngerokok dulu. Saya capek ngerokok dulu lah. Macam-macam tawaf, ada tawaf rukun umroh di kita pada saat pakai kain ihram, makanya nggak boleh pegang Ka'bah pada saat pakai kain ihram. Kenapa? Ka'bah per berapa menit itu dikasih minyak. Dengar suara saya, jangan ribut, jangan malah ngedubel, akhirnya tawafnya nggak usuh. Buka buku, baca sendiri. Kalau Bapak Ibu susah baca sendiri karena kondisi mata sempit dan lain sebagainya, cukup amin-amin aja husnudun ustadznya. Amin. Amin. Apa yang Bu? Ya yang penting baik lah pasti itu lah. Kalau nggak mau juga Bapak Ibu baca doa sebisanya Bapak Ibu. Udah Ustaz baca doa pakai yang penting saya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kedua Robbana atina fid dunya hasanah. Ketiga Robbana atina fid dunya hasanah. Keempat kata malaikat mesti mau Robbana lagi. Kata malaikat begitu yang tutup aja mesti Robbana lagi. Artinya kasarannya ngomong, wong tawaf asal jalan suci ini semuanya menutup aurat sahih. Allah itu sahih, kasarannya ngomong. Masa iya kelilingi Ka'bah sambil bengong-bengong? Makanya disusun doa. Tapi tidak semua orang bisa baca doa. Maka boleh berdoa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Doa apa saja. Kalau saya Pak, kalau lagi tawaf sunnah sendiri, pertama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah terus. Kedua ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim. Itu sampai pokoknya yang penting saya bisa ngitung gampang gitu loh. Oh tadi pertama ya Allah ya Rahman ya Rahim. Atau baca apa? Kan kita harus saja. Surat Al-Waqiah, baca apa, baca Yasin yang kita hafal gitu loh. Pokoknya pertama Yasin, kedua Al-Waqiah, ketiga Ar-Rahman, keempat Al-Muluk, kelima Qul seperti itu. Tuhan ngamain kita monggo-monggo saja. Monggo-monggo saja. Setelah selesai kita sholat sunnah tawaf. Sholli sunnat tawafi rak'ataini billahi ta'ala. Sholat tawaf sunnah Allah. Sholat tawaf. Habis itu dipersilakan untuk berdoa masing-masing. Ustadz biasanya doanya udah selesai, Ustadz di belakang sambil ngeliatin. Dan di saat itulah Ustadz tahu mana yang jamaah masalahnya banyak. Ibu lama nangisnya agak kenceng, habis ditanya tuh masalahnya banyak ya. Kok tahu Ustadz doanya lama? Habis itu minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, badan yang sehat. Kalau pakai bahasa Arabnya nggak bisa ya, nggak hafal. Saya minta ilmu yang manfaat, rezeki yang banyak, badan yang sehat. Minum. Selesai langsung menuju ke tempat sa'i. Sa'i adalah dari Bukit Sofa ke Marwah. Bukit Sofa ke Marwah kurang lebih 500 meter dilakukan 7 kali. Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Di antara Bukit Sofa dan Marwah ada lampu hijau di atas. Nah itu seperti ini, lampu hijau. Yang laki-laki disunahkan untuk lari kecil. Robbih fir, warham, wa'fu, watakarrom. Ya, walaupun pembimbing yang gemuk-gemuk itu biasanya putaran keempat udah robbih fir lah.
Yang ibu-ibu itu diserahkan jalan cepat. Gini aja ibu-ibu. Orang ibu-ibu ikut lari aja. Kenapa bu lari bu? Ibu-ibu jangan lari. Daripada ketinggalan suami bosan. Tawaf wajib suci. Kalau tawaf, mohon maaf, ada yang kentut, putaran ketiga wajib keluar ambil air wudhu. Nanti masuk lagi tinggal nambahin. Selesai berapa kali tadi? 3, berarti kurang 4. Selesai berapa? 5, berarti kurang 2. Selesai berapa? 6, berarti kurang 1. Jangan diem-diem aja. Nggak ada yang denger ini daripada ketinggalan. Tawafnya nggak sah, umrohnya nggak sah. Kalau tawaf harus suci. Kalau hadas boleh, kalau sa'i boleh berhadas. Tapi kalau dalam keadaan suci itu bagus. Jangan dipaksa, kan boleh berhadas, tak paksa biar kentut aja deh. Dalam arti, kalau kita suci, bagus. Setelah tawaf, sa'i selesai, tahallul. Segera tahallul. Tahallul apa? Menggunting rambut minimal 3 helai rambut. Selesai udah. Yang perempuan digunting oleh suaminya atau oleh perempuan lain. Dan yang masuk itu guntingnya. Terus juga, bukan loh, potongin dong. Potongnya udah ubah separuh. Tapi harus guntingnya yang masuk. Guntingnya masuk. Ya. Setelah tahallul, selesailah umroh. Terima kasih.